Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persamaan regresi. Nah, persamaan regresi ya, ini adalah fungsinya adalah untuk menaksir atau memperkirakan nilai variabel dependent. Ya, jadi di sini ada dua variabel, yaitu variabel dependent atau disimbolkan dengan huruf Y, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah variabel independent, disimbolkan dengan huruf X atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Nah, fungsi regresi linier, ya persamaan regresi linier ini ya bentuknya adalah Y sama dengan A plus BX. Ya, Y itu adalah variabel terikat, kemudian A itu adalah konstanta, B-nya adalah koefisien regresi, dan X-nya adalah variabel bebas atau independent variable. Oke, nah untuk membentuk persamaan regresi linier, maka kita harus mencari nilai B dan nilai A. Nah, untuk mencari nilai B, ya, maka rumusnya adalah N dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. N ini adalah banyaknya data, X ini adalah variabel bebas, dan Y adalah variabel terikat. Setelah kita mencari nilai B, maka kita akan mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, rumusnya adalah sigma Y dibagi dengan N dikurangi dengan B dikali dengan sigma X dibagi dengan N. Nah, untuk mempermudah pembahasan kita, maka kita akan memberikan contoh. Nah, contoh ini adalah perusahaan batik Cynthia. Ya. Ini ada dua variabel, yaitu variabel biaya produksi dan juga variabel jumlah barang. Nah, variabel biaya produksi ini ya, jadi kita simbolkan dengan huruf Y atau variabel terikat, dan jumlah barang ini kita simbolkan huruf X. Ya, jadi maksudnya ketika jumlah barang ini mempengaruhi biaya produksi. Ya, di sini ada datanya. Ketika jumlah barangnya 20, maka biaya produksi yang dikeluarkan 64. Ketika jumlah barangnya 16, maka biaya produksinya 61. Ketika jumlah barangnya 34, maka biaya produksinya 84, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membuat persamaan regresi liniernya. Nah, untuk mencari persamaan regresi linier, maka kita masukkan ke dalam rumus N, sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y, dibagi dengan N, dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Nah, berarti kita akan mengalihkan antara nilai X dan nilai Y, kita kalikan. 20 dikali dengan 64, 1280, 16 dikali dengan 61, 976, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita kalikan, maka kita jumlahkan. Ya, totalnya adalah 15.032. Nah, setelah itu, di sini ada sigma X, berarti kita jumlahkan nilai X-nya. Nilainya adalah 192, dan sigma Y kita jumlahkan, totalnya adalah 608. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus 8 dikali dengan 15.032 dikurangi dengan 192 dikali dengan 608 dibagi dengan 8 dikali dengan 4.902 dikurangi dengan 192 dikuadratkan. Kemudian sudah kita hitung di sini, sehingga hasilnya adalah 3.520 dibagi dengan 2.352, hasilnya adalah 1,4966. Ya, jadi ini 1,4966 ini adalah nilai B-nya. Kemudian yang kedua, kita akan mencari nilai A. Nah, untuk mencari nilai A, sigma Y dibagi dengan N dikurangi dengan B dikali dengan sigma X dibagi dengan N. 608 dibagi 8 dikurangi dengan 1,497 dikali dengan 192 dibagi 8. Jadi 76 dikurangi dengan 1,4966 dikali 24. Ya, sehingga nilainya adalah 40,082. Nah, kemudian kita akan membentuk persamaan regresi linier, ya, yaitu Y sama dengan A plus BX, sehingga persamaan regresinya menjadi Y sama dengan
40,082 plus 1,4966X. Nah, ini adalah cara untuk mencari persamaan regresi linear dengan menggunakan rumus. Kemudian kita akan coba untuk membuat ya menggunakan SPSS-nya. Kita akan menggunakan SPSS. Nah, di sini cara untuk menggunakan SPSS-nya, ya kita sudah masukkan nilainya, variable view-nya, ya variable view-nya kita sudah masukkan. Kita JB adalah jumlah barang dan BP adalah biaya produksi. Kemudian kita klik data view, ya kita masukkan nilainya dan jumlah barang dan biaya produksi kita masukkan nilainya. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita cari regression, kemudian linear. Ya, kita masukkan ya dependennya kita masukkan variabel y-nya dan independen kita masukkan variabel x-nya. Kemudian kita klik statistics, ya kita pastikan di sini estimates, ya. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Nah, kita sudah tahu ya, kita sudah dapatkan bahwa konstantanya adalah 40,082 dan jumlah barangnya atau nilai B-nya adalah 1,497. Nah, ini cara untuk mencari dengan menggunakan SPSS. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini ya. Terima kasih.